warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita pembelajaran matematika. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Marilah Ibu Guru dan teman-teman sebelum kita mulai pelajaran. Doa selesai. Iya. Apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran matematika hari ini? Siap. Baik. Nah, sebelumnya Ibu cek dulu kehadiran. Siapa yang tidak hadir hari ini? Nihil? Alhamdulillah semuanya hadir. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang karakteristik fungsi kuadrat ya. Karakteristik fungsi kuadrat, tetapi sebelumnya kita harus ingat dulu kesepakatan kelas. Yang pertama adalah mengikuti pembelajaran dengan perasaan yang senang ya. Kemudian yang kedua saling menghargai, yang ketiga jujur dan disiplin, yang keempat bertanggung jawab dengan kerapian dan kebersihan, dan yang kelima fokus dan memperhatikan pembelajaran. Sanggup ya? Sanggup. Oke. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah, karena ini pertemuan yang pertama, yaitu memahami karakteristik fungsi kuadrat. Ya, nanti Ibu melalui LKPD, nanti Ibu bagikan LKPD-nya. Jadi peserta didik mampu menganalisis karakteristik grafik fungsi kuadrat menggunakan aplikasi GeoGebra sederhana dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui LKPD, peserta didik mampu menyimpulkan bentuk umum grafik fungsi kuadrat dengan benar. Ya. Kemudian selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran kita hari ini adalah nih yang harus kalian perhatikan. Langkah yang pertama, nanti kalian menyaksikan video. Nah, video itu berisi tentang awal pembelajaran kita, yaitu karakteristik fungsi kuadrat dalam penerapan kehidupan sehari-hari atau suatu masalah yang kalian nanti harus diselesaikan. Nah, setelah kalian nanti menyelesaikan LKPD, kalian harus presentasi. Ya, masing-masing kelompok nanti presentasi untuk mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Dan yang ke-10 adalah menutup. Ya, bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang pertanyaan yang pertama. Apakah kalian pernah mengamati seperti apa bentuk lintasan bola basket yang dilambungkan menuju ke keranjang? Kalian pernah melihat bola basket yang dilambungkan? Apakah kalian bisa mengingat lintasannya? Bisa? Bisa. Nah, atau kalian pernah melihat air mancur? Nah, ya. Apakah kalian bisa mengingat lintasan air mancur? Bisa ya? Oke. Ya. Kemudian kita akan mempelajari bagaimana karakteristik dari masing-masing fungsi tersebut. Nah, baiklah, kita akan saksikan video pembelajarannya terlebih dahulu ya. Perhatikan baik-baik videonya. Ya, ternyata banyak sekali penerapan grafik fungsi dalam kehidupan kita sehari-hari yang bisa kita lihat ya. Apa saja bisa disebutkan tadi? Jembatan, terus apa lagi? Lintasan air mancur, ada lagi? Bola basket. Kalian pernah lihat pelangi? Pelangi itu juga merupakan bentuk grafik, ada grafik fungsi kuadrat ya. Akan membagi kelompok berdasarkan yang sudah Ibu buat kelompoknya masing-masing. Kemudian silakan kalian mendekat ke kelompoknya. Ya, mulai dari kelompok 1. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Kelompok 4. Ya. Kelompok berapa?
Kelompok 4. Kelompok 5. Aktivitas 4, kalian gunakan GeoGebra. Ya, silakan dibuka link geogebra.org untuk melihat fungsinya, apakah itu fungsinya seperti apa. Pilihan grafik fungsinya ada di amplop kalian masing-masing. Ya, bisa dibuka amplopnya. Di sini ada 4 grafik. Nah, di sini ada double tip. Silahkan dilekatkan di grafik fungsi sesuai dengan fungsinya, gitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan dimulai dari sekarang. Ibu kasih waktu sampai 20 menit. Setelah itu diselesaikan sampai aktivitas yang ke-10 ya. Aktivitas yang ke-10. Kemudian nanti untuk hasil presentasi gunakan lembar kertas ini yang kosong. Ya, silakan kalian boleh membuat infografis, boleh membuat resume, atau boleh membuat soal-soal penyelesaian. Ya, bisa kalian bebas mau menggunakan infografis yang ada gambar tulisan boleh. Ya. Kemudian kalian mau menggunakan kertas warna-warni juga boleh. Ini disediakan. Atau kalian butuh double tip juga ada. Paham ya? Fx itu sama dengan Y. Y sama dengan X. Nah, gambarnya ini. Oh, berarti yang mana gambarnya yang pilih? Ini, gitu ya. Jadi ditempel di sini. Nah, gitu. Sudah dipahami? Bisa ya. Ada yang mau ditanyakan? Iya, ini. Kelompok 2 paham? Sama dengan yang sama mana? Apa? Grafiknya begini. Ini kan double tip tuh ada di bawahnya, so tinggal tempel sini. Ya. Bisa? Oke. Sudah untuk aktivitas 4 ya. Nah, aktivitas 5, perhatikan pertanyaannya. Perhatikan dengan teliti gambar grafik pertanyaan dari aktivitas 1, 2, 3, dan 4. Manakah yang merupakan fungsi kuadrat dan bukan fungsi kuadrat? Ingat lintasan bola basket tadi? Nah, berbentuk seperti apa lintasannya? Ya. Ini fungsi kuadrat bukan? Nah, tulis ya. Yang kalau sudah sampai ke aktivitas 4, sudah ditempel semua grafiknya? Sudah. Sekarang lanjutkan di aktivitas kelima. Perhatikan pertanyaannya. Mana yang merupakan grafik fungsi kuadrat dan bukan grafik fungsi kuadrat? Berdasarkan video yang sudah Ibu tampilkan tadi, seperti pelangi, lintasan bola basket, ya, bisa juga lintasan air mancur.
Bisa? Tadi kedua kan, ketiga. Kelompok 2 bisa. Kelompok 2 hanya 2. Ini 45 orang ya. Iya. Bentar. Ya, aktivitas yang ketiga. Y sama dengan X pangkat 3. Pilih yang mana tuh? Nah, berarti tulis fungsi kuadrat 1. Fx sama dengan x kuadrat. Fx sama dengan x pangkat 4. Bukan fungsi kuadrat, gitu ya. Fx sama dengan x, fx sama dengan x pangkat 3. Ya? Bisa? Bisa. Ini di sini kan, akhirnya turunnya di akhir. Itu namanya adalah fungsi. Sebagai dua. Bisa? Kelompok 6? Bisa Bu. Lanjut kalau sudah aktivitas yang ketujuh ya. Belum. Koefisien X kuadrat untuk yang nomor berapa? Nomor 3. Kalau nomor 4. Ini tuh sebenarnya ada bilangan ya. Bilangannya berapa sebenarnya? Iya betul, 1. Berarti 1. Kemudian di sini adakah X-nya? X bukan X kuadrat tapi X. Nggak ada berarti no. Konstantanya? Iya betul. Oke. Sama? Ininya 7. Ini tetap ditulis A, ini B, ini C. Ya, silakan maju yang mau maju terlebih dahulu. Kelompok mana? Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membacakan kesimpulan dari LKPD yang telah kami kerjakan. Dari LKPD yang telah kami kerjakan, kami dapat menarik kesimpulan yaitu 1. Aktivitas 2 yaitu grafik fx sama dengan x kuadrat, dan aktivitas 4 grafik fx sama dengan x pangkat 4 merupakan fungsi kuadrat. Yang kedua yaitu aktivitas 1 grafik fx sama dengan x, dan aktivitas 3 merupakan grafik fx sama dengan x pangkat 3. Yang kedua yaitu dapat dikatakan fungsi kuadrat karena melengkung seperti parabola, dan dikatakan bukan fungsi kuadrat karena tidak melengkung seperti parabola. Yang ketiga yaitu untuk umum fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus b plus c. Baiklah, sekian kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok 5, silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai apa yang kami kerjakan pada hari ini. Grafik fungsi kuadrat adalah suatu grafik yang dapat menjelaskan gambaran dari suatu persamaan atau fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Grafiknya berupa garis melengkung atau parabola.
2. Selalu memotong sumbu Y di titik O, C. 3. Memotong sumbu X tergantung dari nilai diskriminannya. Diskriminan sendiri memiliki pengertian suatu nilai pada persamaan kuadrat yang membedakan banyaknya akar persamaan itu sendiri. Contoh grafik fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari yaitu air mancur, jembatan, lintasan bola basket, pelangi, dan peluncuran roket. Grafik fungsi kuadrat mempunyai bentuk umum, yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Di sini saya akan memberikan contoh grafik fungsi kuadrat. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuisis ya, silakan kalian gabung. Kalau yang ibu bagikan melalui WA, nanti kalian bisa masuk ke link tersebut. Ya, ibu kirimkan linknya ya. Kodenya 269875. Ya, Nur Sabila Putra sudah ya? Perhatikan baik-baik soalnya, tidak usah terburu-buru. Di peringkat pertama diikuti Alsa, Sama yang tadi. Anang Febriansa sudah selesai? Sudah? Oke, waktunya cukup ya. Nah, coba perhatikan. Peringkat 3 Siti Dwi Sapitri, peringkat 2 adalah Sang Putri, peringkat 1 adalah baik ya, itu adalah bentuk evaluasi. Kita simpulkan untuk pembelajaran kita hari ini. Pertama, bentuk umum fungsi kuadrat itu adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, ya, dimana nilai a itu tidak boleh sama dengan 0. Paham ya? Kalau kalian ingat kuadrat, kuadrat itu berarti pangkat berapa? 2. Karena aktivitas 4 itu fx pangkat 4. Apakah x pangkat 4 merupakan fungsi kuadrat? Walaupun gambarnya itu memang
tidak meruncing ya, ini datar. Gitu. Jadi fungsi kuadrat cirinya adalah pangkat tertingginya adalah 2 ya. Jadi bentuk umumnya ada fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana a-nya tidak boleh sama dengan 0. Bisa dipahami ya? Nah, atau kalau dalam bentuk bidang kartesius itu y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Atau dalam bentuk relasi f titik 2 x sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, bentuk umum fungsi kuadrat di mana grafik fungsi kuadrat itu berbentuk non linier. Ya, kalau linier itu artinya adalah grafiknya garis lurus. Tapi kalau non linier berarti tidak garis lurus. Paham ya? Berarti dia berbentuk parabola. Itu adalah fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat dalam bahasa Inggris itu ada namanya quadratic function, ya, di mana fungsi kuadrat itu menggunakan konsep yang sama dengan persamaan kuadrat. Ya. Nah, contoh yang merupakan fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat, fx sama dengan negatif x kuadrat, ya, atau y sama dengan x kuadrat min 2x, atau y sama dengan min x kuadrat min 7x plus 8. Bisa diperhatikan pangkat tertingginya adalah 2. Sedangkan yang bukan fungsi kuadrat adalah fx sama dengan x, y sama dengan min 2 negatif 2x, fx sama dengan x min 2, dan y sama dengan x plus 1. Kalian bisa lihat ciri-cirinya, pangkat tertingginya berapa yang bukan fungsi kuadrat? 1, ya. Maka itu bukan dikatakan sebagai fungsi kuadrat. Nah, selanjutnya ini tadi sudah kita lakukan. Nah, setelah itu kita akan mengisi lembar refleksi pada masing-masing, ya. Lembar refleksi coba silakan dibagikan. Isi lembar refleksinya. Satu orang satu. Iya, satu orang satu ya. Silakan diisi lembar refleksinya. Ada yang tidak bawa pena? Diberi nama di atas, ya. Ya, LKPD-nya dikumpulkan
Mudah-mudahan yang telah diberikan bisa bermanfaat. Memimpin doa. Guru dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas partisipasi dan semangatnya untuk pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Warahmatullahi wabarakatuh.